Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait informasi gembira dari Dirjen GTK bahwasanya protek guru sekolah induk kunci formasi. Di sini penekanan dari Bapak Dirjen GTK Bapak Iwan Syahrir bahwa seyogyanya Kemendikbud itu mengupayakan atau mengusahakan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya, agar guru honorer induk itu tetap penempatan di sekolah induk. Nah, ini diutarakan pada saat pembahasan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 di live streamingnya Kemenpan RB. Dan ini sejalan juga dengan hasil audiensi Bapak Ibu ya, antara Profesor Nuk Suryani dengan forum guru honorer yang sudah lolos passing grade. Jadi kita kaitkan ke sana. Dan nantinya di akhir video Bapak Ibu bisa menyaksikan sendiri pemaparan langsung dari Bapak Dirjen GTK bahwasanya Kemendikbud mengupayakan agar ada protek untuk guru sekolah induk alias kunci formasi. Baik, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini ini wajar ya, banyak sekali yang bertanya-tanya terkait dengan kunci mengunci formasi. Di sini ada di kolom komentar ya di Abil Maiwa Channel. Di sini dikatakan salah satu subscriber yang bertanya, jadi apakah kita gak rebutan? Nah, di sini ada kata, jadi apakah kita gak rebutan nanti? Maksudnya saya pas pilih formasi kita diarahkan oleh sistem, dan sekolah-sekolah yang muncul di sistem beda-beda bagi setiap orang yang lulus passing grade. Tolong dijawab admin. Satu lagi, apakah kira-kira guru yang lulus passing grade di SMA dengan mata pelajaran linear dengan guru kelas bisa ditempatkan menjadi guru kelas seperti guru sejarah atau yang lainnya? Nah, jadi kalau di SD itu tidak ada guru sejarah Bapak Ibu ya. Yang ada itu adalah guru kelas ya, guru kelas, guru PAI dan guru PJOK. Nah, terkait dengan formasi ya. Apakah nantinya ada rebutan? Saya rasa tidak ada rebutan Bapak Ibu ya, karena ini sudah diatur sedemikian rupa melalui sistem SSCSN. Dan di akhir video nanti Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya terkait dengan hal ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Informasi berikutnya masih dari subscriber. Di sini dikatakan, misalkan sisa satu formasi ya, misalkan sisa satu formasi. P1 honorer negeri sekolah lain. Jadi ini dari pelamar di sekolah lain ya. Dia posisinya adalah P1 Bapak Ibu ya. Nah, P3K guru induk, mana yang akan diambil? Nah, pertanyaan yang luar biasa terkait kunci formasi nantinya dijawab saat pemilihan formasi di SSCISN Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Kemendikbud mengupayakan agar guru honorer induk itu bisa tetap ditempatkan di masing-masing sekolah induknya. Jadi Kemendikbud berupaya untuk memprotek ya. Jadi Kemendikbud di sini Bapak Ibu ya berupaya untuk memprotek guru honorer sekolah induk agar tidak tergeser. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada dua opsi sebenarnya, yaitu mendorong Pemda Bapak Ibu ya, mendorong Pemda agar mengajukan formasi semaksimal mungkin agar nantinya guru-guru honorer baik itu prioritas 1, 2 dan 3 itu bisa mendapatkan formasi di sekolah masing-masing dan tidak ada geser-menggeser antar guru honorer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah adanya protek untuk guru honorer sekolah induk. Ini akan diupayakan semaksimal mungkin oleh Kemendikbud, dan di video nanti di sini kami akan sajikan pemaparan langsung dari dari Dirjen GTK terkait dengan pertanyaan Bapak ini subscriber. Itu akan terjawab sebentar Bapak Ibu ya. Oke, terkait protek ataupun penguncian formasi. Ini lagi ada bertanya, Min, kalau saya sudah passing grade tapi di sekolah induk formasi saya sudah diisi orang, nanti apakah saya harus melamar ke sekolah lain atau ditempatkan? Nah, ini tergantung ya. Kita lihat dulu apakah Pemdanya nanti mengajukan formasi semaksimal mungkin dan sekolah Bapak atau sekolah induk Bapak ini ada kuota formasinya. Kalau ada kuota formasinya, maka otomatis Bapak melamar di sekolah induk. Tetapi karena formasi di sini sudah diisi oleh orang lain, kalau misalkan tidak ada lagi formasi di sekolah Bapak, maka bisa melamar ke sekolah lain sesuai dengan sekolah yang ditujukan atau diinstruksikan di sistem SSCISN nantinya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di sini terkait dengan penguncian formasi ini ada di hasil audiens juga Bapak Ibu ya. Di sini katakan di poin 4, pada seleksi P3K guru tahun 2022 tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk. Saya ulangi, tidak ada pergeseran guru honorer sekolah induk dengan tidak melihat formasi melainkan berdasarkan kuota Kemendikbud. Nah, kemudian di sini diperkuat untuk mekanisme penempatan dan pemetaan guru pelamar prioritas nantinya itu akan diatur oleh Kemdikbudristek dengan sistem Bapak Ibu ya yang telah ditentukan berdasarkan ketersediaan kuota. Jadi nantinya ini untuk penempatan Bapak Ibu itu akan diatur serapi mungkin oleh Kemendikbudristek melalui by system ya di SSCSN. Tentunya nantinya itu akan berdasarkan ketersediaan kuota seperti itu ya. Nah, terkait dengan protek ya, usaha Kemendikbud untuk memprotek guru honorer sekolah induk sekaligus mengupayakan agar guru honorer sekolah induk tetap ditempatkan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu bisa simak video berikut ini langsung dari Bapak Dirjen GTK dan pertanyaan-pertanyaan tadi pasti terjawab. Oke, selamat menyaksikan. Besar karena 10.000 sekian yang dialokasikan, tapi yang dilaksanakan 196 ditambah dengan kebutuhan tahun ini, maka masih ada 10.664 formasi untuk Kabupaten Garut dan anggaran sebesar 103 miliar yang merupakan alokasi yang sudah dianggap masih bisa dipakai dari tahun 2021. Karena ini sifatnya earmark, tidak bisa digunakan untuk belanja yang lain. Jadi artinya menurut saya tadi pertanyaan Bapak terkait dengan apakah kita memprioritaskan hanya untuk mekanisme 1 saja, lalu tidak untuk mekanisme 2 dan 3. Maka kalau menurut saya ketika anggarannya sudah bersifat earmark yang tidak bisa digunakan untuk kebutuhan belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan ini bisa dimaksimalkan Pak untuk pemenuhan kebutuhan formasi guru ASN P3K yang ada di Kabupaten Garut dan juga mungkin di tempat yang lain. Tadi Bapak dari Kepulauan Tanimbar dan juga dari Kota Cilegon. Jadi sehingga alokasi dana, karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN P3K guru, maka ya dananya tidak bisa, dia akan terus dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3 guru. Mungkin nanti kalau masalah revisi anggaran, mungkin Pak Aba bisa menjelaskan, atau mungkin dari Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri, karena sebenarnya dalam tata kelola kita ya revisi itu selalu saja dimungkinkan. Ya misalnya kalau ada kondisi yang memang harus kita lakukan, ya kita harus melakukan revisi sehingga apa yang menjadi terutama ketika sudah bersifat sangat spesifik penggunaannya, ini bisa diakomodasi. Jadi itu pertama dari saya, jadi kita maksimalkan Pak, sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ada, karena toh alokasi anggaran tersebut tidak bisa dipergunakan untuk belanja yang lain. Jadi kita maksimalkan sehingga semakin banyak formasi guru ASN P3K yang bisa ditampung dan diselesaikan, sehingga meminimal kemungkinan-kemungkinan yang masih tersisa untuk ASN P3K guru. Lalu terkait dengan penempatan, kita akan hitung perhitungan ya. Pertama tentunya formasi yang sudah diajukan. Saat tadi Bapak contohnya guru bahasa Inggris. Ya berapa formasi yang sudah diajukan untuk guru bahasa Inggris, kan? Tapi sebenarnya kita juga akan mendorong pengajuan formasi sehingga seluruh guru bahasa Inggris yang ada honorer itu bisa mendapatkan formasi. Nah, jadi pertama tentunya kita harus prinsipnya juga memprotek honorer di sekolah induknya kan Pak. Itu menjadi salah satu juga isu yang ingin kita selesaikan. Prinsipnya jangan sebisa mungkin, tentunya mungkin ini tidak bisa maksimal, tidak bisa ideal, tapi prinsip kita bagaimana caranya semaksimal mungkin honorer di sekolah induk itu tetap bisa ditempatkan di sekolah induk sepanjang tetap ada kuota atau formasinya. Nah, jika kemudian formasinya itu tidak ada lagi di sekolah induknya, maka dia ditempatkan di satuan pendidikan yang lain, sebisa mungkin tentunya yang paling dekat dengan sekolahnya, tempat dia induk yang ada, tapi yang pasti tentunya tetap di pemerintah daerahnya, kabupaten atau kota atau provinsi, wilayah kewenangan di mana dia bertugas. Nah, sesudah itu, ya kalau misalnya masih tidak bisa, kita bisa mengajukan mekanisme yang mungkin ini akan lebih sedikit perlu koordinasi, karena mungkin ada Pemda yang lain tadi yang sudah kita tayangkan juga hasil dari seleksi tahun lalu, di mana ada 117.000
formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Itu tadi juga digarisbawahi oleh Pak Deputi, Pak Alex Denny. Kita bisa membayangkan di tengah banyak guru-guru yang sudah lulus passing grade yang tidak dapat formasi, tapi ada 117.000 formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya. Tidak ada pelamarnya. Jangankan yang tes dan lulus, pelamar aja enggak. 117.000. Artinya kita bisa melihat bahwa ketersebaran bagaimana kita menyelesaikan untuk masalah SNP 3 harus dilihat secara keseluruhan. Nah, jika ini memungkinkan, maka kemungkinan bisa untuk sebagai ASN mungkin ditempatkan di daerah lain, tapi perlu tentunya koordinasi dengan baik gurunya dan juga pemerintah daerah yang akan dituju. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah, tapi kita sebisa mungkin prinsipnya harus bisa ditempatkan di sekolah induknya atau satuan pendidikan yang paling dekat atau di pemerintah daerah di mana dia bertugas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Abbas, saya kembalikan Pak Abbas. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan respon ya, tanggapannya terhadap sekaligus ya sebetulnya 3 tadi menjawab dari teman-teman sekalian ya. Dari Pak Dian, silakan ada tanggapan, kami berikan kesempatan Pak Dian. Baik, terima kasih Pak Aster. Kami menanggapi Pak yang dari Pemda Garut. Sebetulnya kalau kita membaca surat secara lengkap itu tidak ada perbedaan terkait dengan dari sisi darat. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan juga sebetulnya. Kalau kita runut dari S46 yang kami terbitkan tanggal 31 Maret 2021, kita membahas Undang-Undang HKPD nomor 1 terkait dengan belanja pegawai yang 30